Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya calon guru penggerak yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.1 A8. Koneksi antar materi 1.128, kesimpulan dan refleksi modul filosofi Ki Hajar Dewantara oleh Minandari SPD. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyimpulkan bahwa hal penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah menuntun. Ini berarti bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk memperoleh kesenangan dan kebahagiaan, karena sebenarnya setiap anak sudah memiliki kekuatan, sehingga pendidik mempunyai tugas untuk menggali kekuatan tersebut dan menuntun anak untuk mencapai keberhasilan. Bermain. Kodrat anak adalah bermain. Dengan bermain, anak dapat melakukan aktivitas dengan bebas. Dengan bermain, anak berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati dan memperoleh kebahagiaan. Di sini mengapa anak harus bermain? Disebabkan karena adanya sisa kekuatan di dalam dirinya yang sedang berkembang dan tumbuh. Berhamba pada anak. Ini berarti bahwa pendidikan yang berhamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan anak, pembelajaran yang berhamba pada anak, pembelajaran yang berpusat pada anak. Ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki. Pendidik berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, memerdekakan. Ini berarti bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing dan seharusnya belajar sesuai dengan kesenangan mereka. Sebagai pendidik, mengarahkan dan memberikan bimbingan sesuai dengan apa yang dilakukan anak. Apa yang mereka senangi sehingga kegiatan dari siswa bukan dari guru. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Untuk refleksi saya dalam mempelajari modul ini adalah yang pertama, sebelum pelajari modul 1.1, pembelajaran yang kami laksanakan, kegiatan pembelajarannya masih ditentukan oleh guru. Walau anak sudah kami berikan kebebasan untuk bereksplorasi, namun kegiatannya masih ditentukan oleh guru, sehingga belum benar-benar memerdekakan anak. Masih ada kegiatan yang ditentukan oleh guru, tidak mutlak sepenuhnya dari anak. Contoh, pada tema laut, kegiatan yang direncanakan guru adalah mengambil kerang dan pasir, mencuci kerang, mewarnai pasir, menjemur pasir, dan lain-lain. Guru yang merencanakan kegiatan itu, bukan mutlak dari kesenangan anak. Dua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah, yang pertama yang harus saya lakukan adalah bersama teman-teman guru menggali konsep pembelajaran yang benar-benar digali dari ketertarikan atau kesenangan anak. Apa yang dibutuhkan anak atau apa yang menjadi keinginan anak, guru hanya memfasilitasi apa yang dibutuhkan mereka saat belajar. Mereka pengawasan, arahan, dan motivasi untuk memunculkan ide mereka. Misalnya pada tema laut, anak langsung saya ajak di laut. Di sana saya bawakan alat-alat main yang diperlukan untuk memunculkan ide kegiatan yang mengarah pada kegiatan pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator pada waktu anak aktif di kegiatan main. Untuk pendidikan budi pekerti, walau di TK Pertiwi Harjo Palang, Kabupaten Tuban, teknik yang secara terprogram untuk mengalihkan konsep karakter sudah rutin saya berikan sebelum saya mempelajari modul ini. Namun akan lebih mantap dan lebih saya kembangkan lagi cara penerapan budi pekerti pada lembaga saya, sehingga visi lembaga saya bisa tercapai. Yang ketiga, yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menyusun perencanaan pembelajaran yang kegiatan pembelajarannya benar-benar berpihak kepada murid. Misalnya, menyusun modul ajar sendiri yang kegiatannya memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap awal dan sesuai dengan karakteristik pada tema yang ditentukan pada saat itu.
Yang kedua, memfasilitasi apa yang saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan tersebut bisa memotivasi anak untuk berbuat sesuatu yang menyenangkan hatinya. Misalnya, iringan musik untuk ingin yang bergerak sesuai dengan irama musik sambil bernyanyi, cetak-cetakan pasir yang bisa dipakai untuk membentuk, lem untuk melekatkan kerang bagi yang ingin membuat karya dari kerang, buku gambar dan krayon bagi yang ingin menggambar, layang-layang bagi yang ingin bermain layang-layang, timba dan benda-benda yang bisa dipakai sain terapung dan tenggelam, tongkat atau lidi untuk menulis di pasir, alat-alat untuk mengayak pasir, dan lain sebagainya. Dengan menyiapkan banyak fasilitas yang dibutuhkan, semakin banyak ide yang akan muncul, dan semakin ada kebebasan pada anak. Dan semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak, semakin banyak budi pekerti yang harus ditanamkan atau ditumbuhkan pada anak. Mari dengan adanya program Guru Penggerak, kita harus lebih bersemangat untuk bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.